Persebaya dikabarkan dekati Alex Martins, skuad Bajul Ijo makin mengerikan. Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam menyambut kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Klub kebanggaan Kota Pahlawan tersebut tidak hanya menargetkan tampil kompetitif, tetapi juga membidik gelar juara yang sudah lama dinantikan oleh para pendukung setianya, Bonek Mania. Target tinggi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Surabaya, manajemen klub, hingga ribuan bonek berharap Bajul Ijo mampu kembali menjadi kekuatan utama sepak bola Indonesia dan bersaing di papan atas sepanjang musim. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Persebaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi skuad, khususnya pemain asing. Sejumlah pemain yang tampil konsisten musim lalu dipertahankan sebagai fondasi tim, sementara beberapa nama baru mulai dikaitkan dengan Persebaya untuk memperkuat setiap lini permainan. Kepercayaan besar masih diberikan kepada pelatih Bernardo Tavares. Juru taktik asal Portugal itu tetap menjadi nahkoda Bajul Ijo setelah mendapatkan kontrak hingga 30 Juni 2028. Dengan pengalaman yang dimiliki serta filosofi permainan menyerang yang identik dengan formasi 4-3-3, Bernardo Tavares diharapkan mampu membawa Persebaya menjadi salah satu kandidat terkuat peraih gelar Liga 1 musim depan. Dalam menyusun kekuatan tim, Persebaya memilih mempertahankan sejumlah pemain asing yang dianggap memiliki kontribusi besar sepanjang musim lalu. Salah satu nama yang tetap menjadi andalan adalah Hristo Mitrevski. Bek asal Makedonia Utara berusia 34 tahun tersebut masih dipercaya menjaga lini pertahanan Persebaya. Pengalaman dan kepemimpinannya di lapangan menjadi faktor utama mengapa manajemen memutuskan untuk mempertahankannya. Sepanjang musim lalu, Hristo tampil dalam 24 pertandingan dan berhasil menyumbangkan 2 gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu membantu tim saat situasi bola mati. Selain Hristo, Persebaya juga memastikan Francisco Rivera tetap bertahan. Bahkan, gelandang serang asal Meksiko itu mendapatkan kontrak baru berdurasi 3 musim, sebuah bukti bahwa klub sangat menghargai kontribusinya. Keputusan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Rivera menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam permainan Persebaya sepanjang musim lalu. Dalam 30 pertandingan yang dijalaninya, ia berhasil mencetak 13 gol dan 10 assist. Statistik tersebut menjadikan Rivera sebagai motor serangan sekaligus salah satu pemain asing terbaik yang dimiliki Persebaya saat ini. Persebaya buka peluang uji coba dengan klub luar negeri dalam masa pramusim. Persebaya Surabaya menjajaki peluang uji coba pramusim dengan tim luar negeri dalam masa persiapan menyambut Super League 2026-2027. Direktur Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi mengatakan, langkah ini dilakukan agar tim lebih matang menyambut musim depan dengan target juara. Tim Liga Indonesia dan luar kami coba jajaki. Uji coba, semua, kata Chandra Wahyudi. Persebaya Surabaya memang menatap sangat serius musim depan dengan target juara. Gelar yang akan menjadi kado terindah sebelum Persebaya merayakan ulang tahun ke-100 pada 2027. Jika uji coba dengan tim asal luar negeri terrealisasi, ini bukan kali pertama, sebab dalam beberapa musim terakhir Persebaya melakoni uji coba dengan tim asal luar negeri saat pramusim. Tahun lalu, Persebaya menjalani tur pramusim ke Australia pada 8 hingga 10 Juli 2025. Di sana, Persebaya bertanding melawan Football West All Star, gabungan pemain terbaik dari negara bagian Australia Barat, yang berlangsung di Semker Football Center, Perth, Australia. Pada laga uji coba tersebut, Persebaya menang meyakinkan 2-0. Gol kemenangan dicetak oleh Francisco Rivera, menit ke-61, dan Rizky Dwi Pangestu, menit ke-93. Kami memang punya agenda pramusim, karena Liga baru kick-off 4 September, masih ada waktu 2 bulan. Tim pelatih memang mau rencanakan beberapa agenda pertandingan pramusim, terang Chandra. Satu informasi yang berkembang adalah soal uji coba terdekat menghadapi tim Championship 2026-2027 pertengahan Juli 2026 mendatang.
Untuk persiapan pramusim, insya Allah tim akan kumpul awal Juli. Tapi nanti kami komunikasikan lagi dengan pelatih, karena ada agenda-agenda yang harus kami pastikan lagi, terang Chandra Wahyudi. Persiapan lebih awal ini dilakukan, agar tim memiliki persiapan lebih matang menyambut musim 2026-2027. Memang seiring dengan cita-cita dan target kami yang lebih besar tahun ini, semuanya kami perbaiki, pungkasnya. Yuran Fernandes disebut sudah ada di Surabaya untuk rampungkan kepindahan di Persebaya. Rumor transfer perpindahan pemain Yuran Fernandes dari PSM Makassar ke Persebaya Surabaya kabarnya kian dekat. Soal kemungkinan perpindahan pemain dan rumor bergabungnya Yuran Fernandes ke Persebaya dapat update terbaru. Kabar menyebut pemain asing jangkung ini disebut sudah berada di kota Surabaya untuk merampung proses perpindahannya. Dilansir dari akun Facebook, Bonekpedia yang mengabarkan soal keberadaan Yuran Fernandes yang berada di kota Surabaya. Di unggahan ini juga menyebut Yuran memutuskan hengkang ke Persebaya sebagai wujud penolakan bertahannya di PSM. Seperti yang diketahui, kontrak pemain berusia 31 tahun ini sudah selesai di PSM tepatnya pada 31 Mei 2026 lalu. Bek tangguh Liga 1 musim lalu, Yuran Fernandes sudah berada di kota Surabaya. Tawaran bertahan di PSM sepertinya tidak menjadi opsi bek jangkung ini, tulis akun tersebut. Terkait perpindahan Yuran Fernandes ke Persebaya, sang pemain disebut mendapatkan kontrak selama 2 musim lamanya. Dan faktor pelatih Bernardo Tavares yang diketahui punya kedekatan dengan sang pemain disebut jadi alasan dipilihnya tim ini. Kontrak durasi 2 tahun sudah disetujui Yuran untuk musim depan berseragam Persebaya. Kedekatan dengan Fernando Tavares menjadi alasan utama Yuran menerima pinangan klub Kota Pahlawan ini, ungkapnya. Statistik 4 musim bersama PSM. Selama 4 musim memperkuat PSM Makassar, sosok Yuran Fernandes sudah menjadi pemain penting bahkan sejak musim pertamanya bergabung. Nama Yuran Fernandes jadi salah satu pemain kunci yang didatangkan langsung oleh pelatih saat itu yakni Bernardo Tavares. Bersama PSM Makassar, pemain bertubuh jangkung ini sukses mencatatkan sebanyak 133 penampilan. Kontribusi golnya juga sangat besar untuk pemain yang berposisi sebagai bek tengah yaitu 21 gol dan 9 assist dalam 4 musim. Dan catatan terbesar Yuran bersama Juku Eja adalah mengantarkan tim ini meraih gelar juara Liga 1 musim 2022-2023 yang sekaligus jadi musim pertamanya bergabung kala itu. Dan musim 2025-2026 yang kabarnya jadi musim terakhir sang pemain, Yuran Fernandes berhasil membuat PSM selamat dari ancaman jurang degradasi.